Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Rabu 30 November 2022. Sari berita, Kabupaten Sika kembali meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021. Jelang perayaan Natal tahun baru 2022, Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 4ND akan menyiapkan posko di sejumlah pelabuhan untuk melakukan pengawasan. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rizwan Subi. Kita awali berita pertama, Kabupaten Sika kembali meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021. Penghargaan yang diterima kali ini merupakan yang ke-6. Laporan Rosada 5. Pada acara penyerahan plakat dan piagang penghargaan Rabu 23 November lalu, Kepala KPPN Endia Paulus Nuwa mengatakan, atas nama Menteri Keuangan dirinya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Sika yang sudah 6 kali berturut-turut meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP. Opini WTP atas laporan keuangan, kata Paulus Nuwa, jadi salah satu indikator penting pengelolaan keuangan negara yang baik sehingga dapat mendukung tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dikatakan Paulus Nuwa dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT sebanyak 22 LKPD memperoleh opini WTP. Dari 22 LKPD hanya 2 yang memperoleh penghargaan atas capaian 5 kali berturut-turut memperoleh WTP, yakni pemerintah Provinsi NTT dan Pemkab Sika. Arahan Menteri Keuangan, lanjut Paulus Nuwa, kepada Kementerian Negara, lembaga dan pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas belanja atau mengutamakan belanja prioritas dalam rangka pelayanan publik dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo di kesempatan yang sama mengatakan, Sika sebelumnya telah meraih penghargaan yang sama sebanyak 5 kali berturut-turut terhitung mulai tahun 2017 hingga 2021 kemarin. Dirinya mengaku bangga karena untuk wilayah NTT yang melampaui 5 kali berturut-turut hanya pemerintah provinsi dan Kabupaten Sika. Melampaui lebih dari 5 kali itu hanya Provinsi Nusa Timur dan Kabupaten Sika. Sebenarnya itu dari penggunaan anggaran saja harus tertib pengelola keuangan. Ya, uang itu harus akuntabel, ya, yang masuk dicatat dengan baik, keluar dicatat, dan harus faktual. Dan ini kita akan memberikan stressing khusus kepada para pengguna anggaran. Tanggung jawabmu itu ada di sini ukurannya. Ya, ukurannya ada di sini. Secara baik, terima uang dan melaporkan secara baik, dilakukan secara benar. Lebih lanjut, Bupati Diogo kemukakan untuk meraih penghargaan tersebut memang tidak mudah karena dimulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pelaporannya harus baik dan seluruh SKPD pengelola harus cakap. Dirinya optimis Kabupaten Sika bisa meraih hingga 10 kali berturut-turut ke depannya. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores kembali melepas 475 sarjana baru ke tengah masyarakat. Laporan Rovinus Bula. Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores kembali melepas 475 sarjana baru ke tengah masyarakat. Para sarjana baru dikukuhkan melalui prosesi wisuda sarjana Universitas Flores tahun akademik 2021-2022 pada Selasa 29 November 2022 di Auditorium Herman Joseph Gadijo. Prosesi wisuda periode tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya tanpa dihadiri oleh orang tua wali. Prosesi wisuda digelar secara virtual karena pandemi COVID-19 masih tinggi. Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sirapati mengatakan 475
wisudawan yang dikukuhkan tersebut terdiri dari 16 program studi dengan rincian program studi ilmu hukum 28 orang, sastra Inggris 15 orang, teknik sipil 43 orang, arsitektur 38 orang, argo teknologi 31 orang, sistem informasi 38 orang, manajemen 55 orang, ekonomi pembangunan 21 orang, akuntansi 59 orang, pendidikan ekonomi 11 orang, pendidikan matematika 22 orang, pendidikan sejarah 13 orang, PBSI 36 orang, pendidikan fisika 10 orang, PGSD 47 orang, dan pendidikan biologi 8 orang. Lulusan terbaik dengan IPK 3,97 atas nama Anselmus Nong Sareng SPD dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada saat wisuda, Universitas Flores mengumumkan 16 lulusan terbaik dari setiap program studi. Rektor Universitas Flores mengatakan prosesi wisuda tahun ini dilaksanakan secara offline, dihadiri oleh orang tua, namun panitia menerapkan protokol kesehatan karena saat ini masih pandemi COVID-19. Para wisudawan, orang tua, dan tamu undangan yang hadir minimal sudah 2 kali vaksin COVID. Hadirin yang berbahagia, hari ini Universitas Flores meluluskan 475 sarjana baru. Dan atas nama lembaga, saya mengucapkan selamat dan profisiat atas tercapainya cita-cita saudara-saudara sekalian. Gelar kesarjanaan ini suatu pencapaian yang membanggakan. Tetapi pada saat yang sama, dia juga menjadi beban yang Anda harus pikul dan mempertanggungjawabkannya dalam masyarakat. Rektor Universitas Flores mengatakan beberapa tahun belakangan Universitas Flores melepas sekitar 900-an sarjana ke tengah masyarakat. Para sarjana baru akan menambah deretan sarjana dalam komunitas lulusan Universitas Flores yang telah mengabdikan diri di daerah tingkat nasional bahkan internasional. Wisuda periode tahun 2022 mengangkat tema generasi tangguh, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan global. Prosesi wisuda Universitas Flores dihadiri langsung Kepala LL Dikti 15 wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Bupati Ende, pimpinan OPD, pimpinan BUMN, BUMD, orang tua wisudawan, dan para wisudawan. RRI Ende Rufinus pula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Jelang perayaan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 4ND akan menyiapkan posko-posko di sejumlah pelabuhan untuk melakukan pengawasan. Reporter Suimam melaporkan. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4ND, Yosep Bere Esos, kepada RRI di ruang kerjanya Senin 28 November 2022 mengatakan untuk mendukung pengawasan setiap tahun menjelang Natal dan Tahun Baru, pihaknya akan membangun posko-posko pengamanan di sejumlah pintu-pintu masuk pelabuhan yang ada di ND. Dijelaskan, terkait hal tersebut dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan rapat bersama dengan stakeholder yang ada di pelabuhan. Pembentukan poskonya itu H-8 atau H+8. Jadi nanti sekitar tanggal 1 kita mulai rapat dengan pihak Pelindo, Pelni untuk pembentukan itu posko. Ditambahkan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran dengan selalu update info cuaca dari BMKG sebagai langkah antisipatif yang akan dilakukan terhadap persetujuan berlayar selama masa angkutan Nataru. Sementara petugas keselamatan berlayar Muhammad Ramadan menuturkan, selain membangun posko-posko di pelabuhan, pihaknya juga akan melakukan uji petik kesiapan armada untuk memastikan benar-benar memberikan kenyamanan dalam pelayaran jelang Nataru mendatang. Kami dalam rangka kegiatan Nataru, sebelumnya itu kami melakukan uji petik kesiapan armada yang bisa laik laut, sehingga kegiatan debarkasi penumpang juga berjalan dengan baik. Yang melanjutkan, karena ND juga termasuk dalam 110 pelabuhan pantau, maka setelah ada pembentukan posko, sejak awal sampai berakhirnya kegiatan, semuanya akan dilaporkan ke posko Nataru Pusat. Berita terakhir. Kabupaten Nagekio, Nusa Tenggara Timur meraih hasil memuaskan pada ajang Anugerah Pesona Indonesia tahun 2022 dengan keluar sebagai juara 2 kategori brand pariwisata. Selengkapnya Feriso melaporkan. Adapun brand pariwisata yang diikutsertakan kabupaten yang berada di jantung Pulau Flores itu adalah Nagekio The Heart of Flores. Branding Nagekio The Heart of Flores sendiri pertama kali dipopulerkan oleh Bupati Nagekio, Yohanes Don Bosco Do. Pemerintah Kabupaten Nagekio di bawah kepemimpinan Bupati Don gencar melakukan promosi pariwisata di daerahnya karena pariwisata merupakan visi misi utama Bupati Don dalam menakodai Nagekio.
Salah satu strateginya adalah dengan meluncurkan slogan Nagekeo The Heart of Flores. Kepala Dinas Pariwisata Nagekeo, Sylvester Tedasada kepada RRI mengatakan pilihan tagline The Heart of Flores ini memiliki dasar pijakan di mana Kabupaten Nagekeo berada di tengah-tengah Pulau Flores dan menunjukkan karakter masyarakat Kabupaten Nagekeo yang berarti mulia, baik dan ramah tamah pada semua yang datang. Dan karakter hospitality ini menjadi modal daya tarik wisata di Kabupaten Nagekeo. Dua pesan utama dari atau hati. Yang pertama memang posisi strategis Kabupaten Nagekeo berada di tengah Pulau Flores. Dari ujung barat ke ujung timur tentu saja melewati Nagekeo, demikian pun dari timur ke barat. Yang kedua, hati sendiri menunjukkan, menegaskan bahwa Kabupaten Nagekeo adalah kabupaten berkarakter dan penamaan untuk Nagekeo The Heart of Flores menunjukkan karakter masyarakat Kabupaten Nagekeo yang berhati mulia, baik, ramah tamah pada semua pengunjung di mana berada, dan karakter hospitality itu yang menjadi modal daya tarik wisata di daerah Kabupaten Nagekeo. Kabupaten Nagekeo memiliki sejumlah potensi yang bisa diangkat ke tingkat nasional dan internasional. Secara budaya, Nagekeo memiliki keberagaman dengan ritual, tata cara adat, dan tarian yang berbeda-beda. Selain itu juga memiliki kampung adat yang masih memelihara kearifan, keasliannya, filosofi keunggulan budaya lokal. Dengan pencapaian yang diraih ini, menurut Sylvester, lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus memacu pembangunan di bidang pariwisata. Tentu saja dengan berhasil meraih di peringkat kedua ini, mendorong Kabupaten Nagekeo untuk terus memacu pembangunan di bidang pariwisata agar benar-benar pariwisata hadir di tengah pembangunan daerah dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Pada penyelenggaraan Anugerah Pesona Wisata yang diadakan di Kota Banda Aceh tahun ini, terdapat 134 kabupaten kota serta 34 provinsi yang terlibat dalam menampilkan pariwisata terbaiknya sebagai nominasi di ajang Anugerah Pesona Indonesia tahun ini. Selain Kabupaten Nagekeo, ada 2 kabupaten di daratan Flores yang berhasil meraih juara 1 pada ajang ini, yakni Kabupaten Lembata dengan Pulau Awololong untuk kategori destinasi unik dan Kabupaten Manggarai Timur dengan Nangalok untuk kategori surga tersembunyi. Dan untuk pegelaran API Awards 2023 mendatang akan dilaksanakan di Ambon sebagai tuan rumah. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Sumi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mendengarkan warta berita produksi RRI ND.